Kalau di istilah medis namanya penyumbatan pembuluh darah ya. Kalau kayak namanya biasanya stenosis arteri karotis istilah medis kita. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena pola hidup, lifestyle ya, pola makan. Jadi terjadi penumpukan kalsium lah, kolesterol, dia menyebabkan penumpukan di pembuluh darah. Itu nama proses penumpukannya namanya arteriosklerosis. Nah, jika hal itu ya dibiarkan perlahan-lahan, pola itu berubah. Jadi kan otomatis apa? Dari yang sedikit nyumbat lama-lama makin numpuk sehingga apa? Suplai oksigen, nutrisi ke arah yang disumbatnya itu akan menjadi terhambat. Nah, hal ini bisa terjadi di mana saja di bagian tubuh kita. Pada kasus ini apalagi kalau terjadinya di otak, di daerah leher, itu yang bahaya, fatal. Kenapa? Begitu ada penyumbatan, itu otomatis apa? Suplai oksigen ke arah otaknya berkurang. Nah, itu yang nanti ya lebih lanjut lagi ya, nanti bisa terjadinya resiko nanti terjadinya stroke dan sebagainya. Oke, di usia berapa sih dok? Maksudnya ini kan suaminya masih muda ya, mendapatkan penyakit seperti itu. Maksudnya biasanya tuh di usia rentang berapa sih yang bisa mendapatkan penyumbatan seperti itu? Biasanya mungkin polanya mas sekarang beda sama dulu ya. Kalau dulu tuh mungkin kebanyakan orang-orang lebih yang usia 40 ke atas, 50 ke atas. Karena kan mungkin pola sekarang dengan dulu tuh beda. Kan pola makannya pun beda. Orang-orang zaman dulu apa kan belum ada junk food dan sebagainya ya. Jadi ya makan pun lebih banyak kan teratur di rumah. Kondisi zaman sekarang, kenapa banyak anak muda yang diserang sekarang? Kenapa? Karena pola makannya yang instan dan sebagainya itu kan lebih menyebabkan risiko lebih besar lah. Nah, jadi ya kalau ditanya komposisinya mungkin sekarang ya umur 40 pun sudah risiko sebetulnya. Kalau pola makannya nggak betul ya, nggak teratur, itu resiko sekali. Ya apalagi sukanya yang instan, junk food dan sebagainya, itu triggernya lebih besar untuk terjadi resiko penyumbatan. Kalau di bagian leher itu dok, penyumbatan itu biasanya terjadi karena ada resiko yang berat dan yang masih bakal terjadi. Jadi kalau di leher otak ini kita anggap jadi satu. Kenapa? Kalau leher itu berarti suplai oksigennya ke leher ya. Leher itu berarti kan otomatis semuanya otak. Nah, dia penyumbatan pembuluh darah arteri di leher. Otomatis apa? Jadi suplai nutrisi oksigen ke otaknya pun otomatis berkurang. Akibatnya apa? Kalau berkurang apa? Kalau suplai oksigen otak berkurang, akhirnya apa? Terjadi itu risikonya stroke, ada stroke iskemik, penyumbatan. Itu nanti akan menimbulkan gejala lebih lanjut lagi nanti akan gejala stroke lagi ya, nanti bisa hemiplegia, lumpuh setengah badan, nanti kena ada yang bel palsi, kena mukanya agak mencong sebelah, ya itu resikonya seperti itu. Oke. Dokter berapa lama untuk pengobatannya? Ya tergantung sebenarnya. Kalau kita bicara ini kalau sudah terjadi lebih lanjut ya dari penyumbatan itu lari ke stroke. Ya tergantung nih, stroke iskemik, dia ada faktor penyulitnya. Apakah dia ada, lihat lagi riwayatnya, ada riwayat darah tinggi nggak, ada diabetes nggak, ada riwayat yang lain pengentalan darah apa enggak. Itu yang membedakan proses penyembuhannya berapa lama dan makin cepat di situ. Pengobatannya berarti hanya terapi atau dokter juga sih? Dari pengobatan dokter itu konsumsi obat. Kalau sudah terjadi penyumbatan itu otomatis ya pasti kan rata-rata kan begitu pasien tahu kan kebanyakan biasanya kan sudah ada gejalanya. Dan mungkin ada beberapa mungkin sudah dirawat di rumah sakit kan. Otomatis kalau seperti itu apa? Pasti diberikan obat untuk apa? Menurunkan sumbatannya, menurunkan dia kadar kolesterolnya, biar hasilnya pun otomatis kan kita membuka suplai oksigen ke otaknya lebih bagus, lebih lancar. Ya, seperti bom waktu nggak sih dok untuk penyumbatan di otak ini gitu kan? Sebetulnya sih ya kalau dikatakan bom waktu ya bom waktu, karena gitu loh. Kecuali orangnya betul sadar betulnya pola makannya seperti apa, dia sadar. Terus apakah orang itu dia sadar, dia umur kita kan biasanya umur udah katakanlah kepala 50 kan kita sarankan biasa dari medis itu untuk medical check up. Kalau orang yang sadar itu lebih bagus. Kenapa? Untuk deteksi dini, umpamanya terjadi seperti itu kan kita lebih bisa pencegahan lah, dan kalau terjadi itu kita bisa treatment awal lebih dini.
usia lebih dini ya. Nah, kalau pola yang anak zaman sekarang itu kadang seperti itu kan agak jarang sebetulnya. Kalau belum ada muncul keluhannya, ya gue sehat kok, gue oke kok gitu. Jadi kebanyakan setelah muncul gejala itu biasanya baru berobat sebetulnya, bukan terlambat sebetulnya, tapi ya karena sudah timbul gejala di badan gak enak seperti, akhirnya udah baru tindak lanjutin. Kan beda kalau orang misalnya kamu yang belum ada gejala, kamu ketika check up dicek, oh baru sedikit udah ketahuan, oh saya treatment di awal dengan orang sudah gejala, beda nggak menurut kamu? Beda hasilnya, treatmentnya pun hasilnya pun lebih bagus kan orang rutin medical check up. Seperti itu. Olahraga juga sangat mementingkan nggak sih dok untuk mungkin orang yang sudah terkena penyumbatan, dia jaga pola makan, olahraga juga bisa membantu juga nggak sih? Olahraga sangat membantu. Ya kenapa? Karena kan dia beraktivitas. Otomatis apa ya, badannya pun metabolismenya otomatis lebih bagus. Dengan begitu apa nanti kan otomatis begitu imun tubuhnya pun lebih sehat, lebih kuat daya tahan tubuhnya. Untuk terapi orang yang sudah terjadi penyumbatan seperti ini, itu terapinya khususnya apa sih? Terapi, maksudnya ada terapinya nggak sih? Kan kayak Sony gini kan mungkin dia udah terkena gitu kan. Mungkin kalau terkena lagi bisa lebih parah atau gimana gitu? Ya, kalau sudah seperti ini kan berarti kan sudah ada warning, udah tahu penyakitnya jelas, terus udah diobatin, ya pasti lebih membaik lah. Nah, harusnya setelah begitu kan si pasien harus lebih mengerti, lebih aware. Untuk kedepannya pasti diajarin sama dokternya kan, pola makan yang kamu harus lupa seperti apa. Itu dia harus diikutin. Ya, kalau pasiennya sadar diikutin, menurut saya, menurut pendapat dari medis ya, itu pasti hasilnya resikonya pasti kecil sekali lah. Tapi kalau pasiennya kebalikan ya, dia nggak aware, dia makin ya masa menganggap remeh, ya itu kalau bisa terjadi bisa lebih berat. Itu loh. Jadi tergantung pasiennya dia aware apa enggak. Sudah tahu harusnya lebih bagus ya aware, ya sudah jaga pola hidup, pola makan lifestyle-nya, otomatis itunya resikonya pun akan mengecil sekali. Dok, untuk tipe-tipe penyumbatan di otak atau di penyumbatan di otak ini ada beberapa tipe sih, mungkin kan katanya ada juga yang langsung bisa mematikan gitu, sekali terkena bisa langsung mati seperti apa? Sebetulnya gini ya, kalau yang mematikan tuh ya yang agak resiko riskan, ya bukan matikan ya, riskan tuh penyumbatan lebih ke arah otak ya, leher dan otak kita jadi satu ya, tapi kan di dunia medis seperti itu kan kita bilang ketika orang sudah muncul gejala itu namanya kan istilahnya stroke. Di medis sendiri itu stroke dibagi dua, iskemik penyumbatan atau dia yang bleeding, darahan. Yang agak bahaya ini kalau dibanding dua ini ya yang pendarahan, bleeding. Tergantung bleedingnya penyumbat pendarahannya di mana. Kalau pendarahannya di batang otak, dia menekan sumsum respirasi pernapasannya, itu yang pasien bisa meninggal kalau tidak ditangani cepat. Jadi lokasinya tergantung lokasi di mana itu yang mematikan. Tapi kalau dia stroke iskemik penyumbatannya, kalau ditanganin ya dapat tanganin ya otomatis gejalanya dia lebih ada gejala sisanya. Tapi setahu medis itu dia jarang yang langsung mematikan, enggak. Di treatment nanti dia mematikan sekali. Oke dong.